Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari para tokoh agama menyalahkan koruptor dalam melaksanakan tugas utamanya. Jadi saya lihat banyak tokoh agama, pada umumnya tokoh agama, baik dia tokoh agama Islam, ustadz, kiai, baik dia pendeta ataupun pastor, baik dari beragama Kristen dan Katolik maupun dari agama Hindu, dan menghujat orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi di tengah-tengah dalam pemerintahannya, di pemerintahan negara ini. Jadi karena perbuatannya sifatnya katanya menyengsarakan masyarakat, dan juga dia menikmati uang negara itu, sehingga disebutlah dia melakukan koruptor, menyengsarakan rakyat. Sebenarnya yang menjadi masalah, sebenarnya tugas siapa membina mental daripada manusia itu? Atau tugas siapa untuk membina mental umat manusia yang paling utama? Apakah negara atau para ustadz? Kalau menurut saya, negara tugasnya menghukum orang para koruptor dan memasukkannya ke penjara kalau terbukti di pengadilan lewat polisi, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui putusan hakim dan sebagainya. Dan aparat negara sudah melaksanakan tugasnya dengan cara menghukum orang koruptor yang cukup alat buktinya dia melakukan perbuatan korupsi itu. Dan sebenarnya sekarang supaya orang itu tidak mau melakukan korupsi, ini tugas siapa? Menurut saya ini tugas utama daripada tokoh agama, baik dia itu ustadz atau kiai daripada agama Islam, baik dia pendeta atau pastor daripada agama Kristen atau Katolik, ataupun tokoh agama Hindu dan lain sebagainya. Dan sekarang kenapa mereka sudah dibina tetap melakukan perbuatan korupsi itu? Apakah pelaksanaan pembinaan umat itu tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak mencapai sasaran? Bisa saja mungkin tidak mencapai sasaran. Karena saya lihat banyak juga tokoh agama ini, baik dia ustadz, baik dia pendeta maupun yang lainnya, pastor, sifatnya mereka itu justru banyak memprovokasi pemerintah untuk melawan pemerintah. Jadi tidak membina mental umat itu dengan baik agar tidak melakukan perbuatan tercela di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya sebenarnya para tokoh agama ini supaya fokus dia melaksanakan tugasnya itu untuk membina umat itu agar tidak mau melakukan kejahatan dan sebagainya. Kalau seorang umat sudah mentalnya baik, walaupun banyak godaan di tengah-tengah masyarakat, pasti dia akan menghindarinya. Pasti dia menghindarinya kalau mentalnya sudah kuat. Tidak mau dia menerima sesuatu yang bukan haknya. Apalagi sekarang ini kita melihat selain tugas utama para tokoh masyarakat sudah diberikan pendidikan di sekolah, dan juga kalau umat Muslim setiap hari Jumat ke masjid, agama Kristen setiap minggu ke gereja, dan Katolik juga, agama Hindu juga tiap waktu tertentu dia harus menjalani agamanya sesuai aturannya. Tetapi kenyataan rupanya aparat negara itu yang sudah melaksanakan tugas agamanya sehari-hari dengan baik, tetap juga melaksanakan korupsi. Jadi ini yang menjadi pertanyaan ini. Jadi justru kewenangan siapa sebenarnya membina umat manusia ini? Apakah kalau negara jelas bukan kewenangannya itu, bukan kewenangan negara itu, yang jelas itu kewenangan daripada para tokoh agama, namanya saja tokoh agama yang bertugas untuk tugas mulia. Jadi kalau tugas mulia itu dilaksanakan dengan baik, tentu umatnya itu akan menganut.
yang jadi masalah kenapa umatnya itu tidak mentaati ajaran agama yang disampaikan tokoh agama itu. Di mana letak permasalahannya? Itu perlu dicari permasalahannya agar negara itu baik berjalannya. Baik dalam segi apapun, kalau mentalnya sudah baik, pelaksanaan pembangunan pemerintahan akan baik seluruhnya. Intinya mental daripada umat manusia itu. Kalau mentalnya sudah bagus, sesuai dengan ajaran para tokoh agama itu, sesuai dengan bidangnya masing-masing, tentu umatnya itu pun mentalnya kan baik. Semua perbuatan kejahatan tidak akan dilakukannya. Apalagi dia tidak mungkin mengambil yang bukan haknya. Sekarang yang bukan haknya diambil. Nah, itu yang jadi masalah. Dia sudah tahu betul bahwa itu bukan haknya tetapi diambil. Tahu itu hak rakyat tetapi diambil. Itu dengan sadar itu diambilnya. Walaupun katanya tidak sudah jelas sesuai ketentuan aturan hukum, itu alasan saja. Jadi yang saya bilang, para tokoh agama ini semua supaya fokus dia melaksanakan membina umatnya masing-masing agar tidak melakukan perbuatan kejahatan dan juga agar dia tidak mau mengambil yang bukan haknya, dan negara juga harus mendukung dan setiap orang yang terbukti melakukan korupsi supaya ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku melalui jalur kepolisian, kejaksaan, KPK, dan terakhir diputus oleh pengadilan. Jadi ini yang saya harapkan supaya semua fokus melaksanakan tugasnya itu. Para tokoh agama fokus membina umatnya, para penegak hukum fokus dia menghukum orang yang bersalah. Sekian dan terima kasih. Ngitek bulat aku.